Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini. Semoga kita semua sehat, semangat ya. Seperti biasa setelah menjalani aktivitas seharian. Oke, saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada yang sudah subscribe dan juga like-nya. Semoga bisa membantu juga ya. Saya terbantu dan yang mengikuti pun juga terbantu dan bermanfaat. Oke, langsung saja. Buat ayah bunda ya, atau adik kakak juga. Hari ini kita mau berbagi tentang sakit pinggang yang sakit pinggang ini ada dua. Satu radang, dua yang saraf kejepit. Nah, sebenarnya sakit pinggang ini bukan hanya saraf kejepit ataupun radang. Kadang juga ada yang sudah tulangnya yang keropos. Nah, jadi kalau yang tulang keropos ini biasanya mereka merasakan pada umur-umur 50 tahun atau 55 tahun. Nah, kita mau berbagi juga tentang penyebab-penyebabnya ya. Kita yang membahas untuk radang dulu ya. Untuk radang pada sakit pinggang ini sering dirasakan pada bangun pagi. Nah, bangun pagi kalau yang sakit pinggangnya dikarenakan radang itu sakit pinggangnya seperti mau bangun atau bangkit itu terasa panas pas kita gerakan berulang-ulang kali dengan jongkok berdiri, miring kanan, miring kiri, ya insya Allah berkurang itu buat pagi hari. Nah, untuk penyembuhannya, kalau saya sendiri punya cara selain minum obat, periksa ke dokter dan juga dipijat, biasanya begitu ya. Dan juga jangan lupa untuk minum obat radang, insya Allah sembuh. Nah, untuk yang saraf kejepit biasanya ini terjadi karena kita pernah jatuh dari motor ataupun terpeleset begitu dan posisinya duduk, dan duduk itu kakinya miring ke kiri, yang kanan agak ke depan. Nah, di situ ada yang namanya saraf di bagian pinggang itu nanti sedikit kejepit. Nah, begitu. Nah, untuk saraf kejepit ini tidak merasakan pada sakit pinggang, cuman pada pergelangan mata kaki kita. Di situ biasanya pergelangan mata kaki kita itu sakit seperti keseleo habis jatuh sebenarnya. Jadi kalau kalau yang pengalaman ke tempat saya, mereka mengeluhkannya sakit pada mata kaki. Lalu saya bilang, kalau ini nih bukan di mata kaki, tapi di pinggang bermasalahnya. Dan di pinggang ini pun saraf kejepit ini berhubungan langsung ke daerah saraf perut. Nah, untuk yang tidak berpengalaman untuk mengurut perutnya, tidak usah saya sarankan, cukup di pinggang ataupun di paha bawah. Nah, untuk yang pengapuran, kenapa ada pengapuran ini? Saya kemarin juga pernah menolong seseorang yang pengapuran, tapi saya sangat menyesal karena tidak bisa untuk membantu menyembuhkan, tapi hanya mengurangi karena pengapurannya itu sudah parah. Dan saya sarankan untuk duduknya pun tidak boleh langsung terkena lantai, karena pantatnya itu kalau tulangnya sudah keropos itu menipis. Nah, begitu ya. Penyebabnya itu waktu mudanya biasanya ibu yang habis melahirkan jarang untuk dipijat di bagian pantat dan di saraf perutnya untuk yang normal ya. Jadi itu ada sejenis seperti lendir yang menyerang. Nah, untuk yang biasanya tuh mereka mengangkat berat seperti tabung gas 3 kilo, galon. Nah, seperti itu pada mudanya. Jadi terkikislah
tulang ujung pada pantat kita atau yang dikatakan keropos. Nah, untuk keropos ini, susah untuk sembuhnya kalau sudah keroposnya terlalu pengikisannya, mungkin pengikisannya itu sudah banyak ya maksud saya. Nah, cukup di sini dulu ya, semoga bermanfaat. Kedepannya juga bisa membantu, yang jauh pun bisa terbantu dengan salah satu video saya untuk berbagi. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah komen, subscribe-nya, juga like-nya, membantu banget dengan saya, dan saya pun sangat bersyukur hari ini bisa berada di sini dan bertemu walaupun hanya sekedar di video saja. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.